Oke, salam, selamat pagi channel Injili. Kembali lagi kepada kami pada pagi hari ini atas nama Desmond Jaya Zebua. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi saya, yaitu Roh Kudus dalam penginjilan. Jadi ini banyak sekali karya Roh Kudus dalam penginjilan, di mana latar belakang di sini karena pelayanan sebagai penginjil sering disebut tangan Kristus, karena mereka yang menerima karunia pelayanan. Penginjilan adalah menjangkau dan mengumpulkan orang-orang yang belum percaya. Jadi buat pelayanan penginjilan kemudian terbentuk menjadi gereja atau lokal. Jadi orang-orang percaya yang menerima karunia pelayanan, penginjilan dapat meneladani Yesus sebagai penginjil yang penuh dengan Roh Kudus. Bisa dilihat dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Di situ Yesus sebagai penginjil tidak hanya dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi pelayanannya dilakukan melalui Roh Kudus. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa yang pertama itu Roh Kudus menyertai penginjil. Penyerta Roh Kudus dalam penginjilan, Yesus pernah mengatakan, "Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Matius 10 ayat 16. Jadi Roh Kudus menyertai penginjil lagi. Penyerta Roh Kudus dalam pemberitaan Injil dibuktikan dengan tanda-tanda ajaib akan menyertainya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maka mereka tidak akan mati. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Penyerta Roh Kudus juga dalam pemberitaan Injil sangat nyata dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi artinya murid-muridnya yang penginjil akan dipenuhi Roh Kudus, yang sekalipun akan memberitakan karunia kebijaksanaan dan kata-kata untuk memberitakan kesaksian yang memuliakan Kristus. Kalau kita lihat ketika Stefanus penuh dengan Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Yesus di depan mahkamah agama, tidak dapat lagi melawan dan membantahnya, sehingga mereka sangat marah dan geram dan akhirnya membunuh Stefanus. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 57. Jadi yang kedua di sini Roh Kudus memimpin pemberitaan Injil. Jadi bukti pekerjaan Roh Kudus dalam memimpin para pemimpin gereja di Antiokhia, mereka adalah para nabi dan pengajar menerima karunia Roh Kudus. Ketika mereka berdoa dan berpuasa, Roh Kudus berbicara supaya gereja memilih dan mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk memberitakan Injil dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat ini menyatakan bahwa pekerjaan Roh Kudus pengutusan pemberitaan Injil oleh Roh Kudus sendiri. Roh Kudus memimpin bertindak untuk mencegah pemberita Injil untuk melakukan sesuatu dalam pemberita Injil. Sebagai contoh, perjalanan penginjilan Paulus yang kedua. Paulus bersama-sama dengan Silas dan Timotius dilarang Roh Kudus untuk memberitakan firman di Asia. Bisa dilihat dari Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai 9. Jadi pemimpin Roh Kudus juga dalam pemberitaan Injil juga diungkapkan pada Kisah Para Rasul 21 ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh karena bisikan murid-murid itu,
menasih Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ungkapan ini oleh bisikan Roh Kudus menuju pimpinan Roh Kudus secara langsung. Hal yang ketiga, Roh Kudus membawa pertumbuhan gereja. Ini yang sangat penting, di mana gereja mula-mula yang lahir pada hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus melalui perkabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Setelah ia berkhotbah, tercatat ada 3.000 orang yang percaya atau bertobat, diselamatkan dan dibaptis. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Ini berita itulah yang diproklamirkan oleh gereja-gereja Tuhan sepanjang kitab Kisah Para Rasul. Berita itu adalah berita penuh kasih karunia dan kuasa Allah, sehingga setiap orang yang mendengarnya percaya serta mengaku dan menerima dalam hati dan hidupnya akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Pekabaran Injil adalah bagaikan peredaran aliran darah dalam tubuh manusia. Jika peredaran aliran darah dalam tubuh kita baik dan lancar, maka kita memiliki tubuh yang sehat. Namun sebaliknya, jika peredaran aliran darah tidak lancar dan terganggu, maka kita menjadi orang yang sakit. Demikian juga dengan gereja. Jika gereja tidak mengabarkan Injil, maka gereja akan sakit, dan lama-kelamaan kalau tidak disehatkan kembali, maka gereja akan mati. Jadi poin yang terakhir di sini adalah Roh Kudus menobatkan orang. Roh Kudus memperbaharui. Yang pertama, manusia dilahirkan kembali lewat pelayanan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 3-8. Roh Kudus membaptis. Kristus membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus di dalam tubuhnya. Matius 3 ayat 11 dan Markus 1 ayat 8. Roh Kudus juga memateraikan. Allah memateraikan orang-orang percaya dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Di sini Paulus menulis bahwa Allah memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberitakan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi kesimpulannya di sini, seorang pemberita Injil pasti mengkhotbahkan Injil, atau sebagai seorang penginjil yang baik menyampaikan Injil keselamatan dalam Yesus supaya gampang dan efektif dapat diterima oleh pendengarnya. Hanya dengan mengandalkan pekerjaan Roh Kudus saja untuk berperan dalam pelayanan. Dalam hal ini Roh Kudus berperan untuk memberi kelahiran kembali. Berarti Roh Kudus memberikan kepada orang-orang percaya kehidupan yang baru. Itu artinya Roh Kudus yang memenuhi orang-orang yang percaya menyebabkan mengalami hidup yang baru. Roh Kudus mengubah hati orang-orang percaya sehingga keluar dari dosa yang lama. Yeskiel 36 ayat 26. Jadi kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi demikian dari presentasi saya mengenai peran Roh Kudus dalam penginjilan. Terima kasih. Salam Injil.